Oke, unboxingnya kemarin udah ya. Sekarang saatnya gue bahas pengalaman pakai nih handphone mid-range dengan rasa flagship dari Realme nih. Realme 9 Pro Plus 5G. Hai semua, gue Wasa. To the point aja, pertama gue mau bahas layarnya dulu. Kemarin itu mohon maaf gue salah nyebut AMOLED aja gue bilangnya. Nah ternyata layarnya ini tuh Super AMOLED guys. Plus udah bisa 90 Hz. Makanya nggak heran ya, fingerprint jadinya tuh ada di dalam layar. Dan ini kalau kita mainin outdoor, warna sama kecerahannya juga masih aman banget. Terus kalau lanjut lagi bahas soal desainnya yang slim kayak gini tuh emang bener-bener terinspirasi sama handphone-handphone flagshipnya Realme yang udah gue bahas sebelumnya. Kayak nih Realme GT Master Edition, Realme GT, dan Realme GT Neo 2. Mirip-mirip kan slimnya nih? Plus ada juga tambahan biar nggak polos-polos banget, yaitu di bagian backdoornya. Ada warna yang bisa berubah yang dinamain light shift design yang berubah warnanya tuh jadi agak kemerahan kalau kena sinar matahari atau kena sinar UV juga bisa. Lanjut ke performanya nih. Pertama kalinya juga Realme pakai chipset MediaTek Dimensity 920 5G. RAM-nya 8GB yang bisa kita extend sampai 5GB. Ngasilin skor Antutunya 495 ribuan. Terus buat skor Geekbench-nya juga segini. Overall lumayan gede kok ini skor-skornya. Langsung aja gue ngetes game kayak biasa, game setan yang sekarang makin gede aja file size-nya. Grafik defaultnya dapat low, tapi kayak biasa gue set ke 60 fps. Dimaininnya masih aman banget ini. Gue coba mainin setengah jam, sikon handphonenya tuh hangat-hangat menuju ke panas. Cuma masih bisa dimainin. Saran sih enakan mainnya tuh sambilan pakai casing. Ini handphone juga udah ada vapor chambernya kok untuk cooling sistemnya. Ngetes PUBG juga aman nih. Dapat grafiknya tuh smooth extreme, balance ultra, HD ultra, HDR ultra, ultra HD belum bisa. Ngetes giroskopnya juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Terus lanjut lagi untuk main real drum juga nggak ada delay, enak kok dimaininnya. Nah cuma kalau mau pakai jack audio palingan orientasinya diputar aja biar lebih enak kita megang handphonenya. Realme 9 Pro Plus 5G ini juga punya haptic vibrate yang enak banget menurut gua. Padat nggak murahan kesannya. Buat ngetik tuh enak, buat mencet-mencet navigasi button juga enak geternya. Apalagi kalau teman-teman juga main game Beatstar kayak begini, pas mencet tanda musiknya tuh dret gini tuh enak banget gitu guys. Jadi tahu kalau posisinya tuh udah perfect kalau dipencetnya. Nggak heran nih, soalnya tuh ada fitur yang namanya O-Haptics. Getarannya itu teman-teman bisa nyeting intensitasnya mau seberapa dan mode getarnya juga mau crispy atau crisp gitu sini tulisannya ya, padat gitu atau gentle yang lebih terasa getarannya. Udah lah pokoknya soal game sama entertainment gue udah percaya emang ini tuh rasa-rasanya tuh mirip kayak flagship. Lanjut buat baterainya yang 4500 mAh ini gue udah ngecas ya dari 1% sampai full cuma makan waktu 54 menitan doang pakai casan bawaannya yang support Super Dart 60 watt. Terus buat SOT atau screen on time-nya lumayan bagus ini. Bisa nyampe 8 jaman dengan refresh rate yang gue pantengin di 90 Hz. Oke, sekarang ini yang bagian paling serunya juga sih. Kita lanjut ke bagian kameranya yang juga katanya itu setara sama flagship. Karena si Realme 9 Pro Plus 5G ini pakai sensor Sony IMX766 plus ada OIS-nya juga dan pastinya ada ACE juga. Perlu diingat, OIS di sini berarti akan aktif tanpa adanya perintah. ACE itu yang biasanya tuh ada setting-settingannya. Besaran resolusi kamera belakangnya sih udah gue bahas di video unboxing kemarin, jadi langsung aja ke performa kameranya tuh kayak gimana. Nah jadi OIS pastinya tuh bisa ngebantu teman-teman ngestabilin kalau kita mau motret-motret. Alhasil gambar yang ditangkap jadinya tuh lebih tajam. Kalau buat video ya tentu aja jadinya itu lebih stabil kalau misalkan ngambil videonya sambil kitanya itu bergerak, ya kan? Nah buat menu-menu kameranya juga ada banyak kayak begini. Terus buat mode street andalannya si Realme ini tuh ada modenya kayak neon trail, light trail portrait, rush hour, sama light painting. Pokoknya segala mode yang teman-teman butuhin buat motret-motret keadaan malam komplit pokoknya di handphone ini.
Oke, ini pertama dicoba yang 1080p 30 fps dulu ya. Kayak begini kemampuannya kalau dipakai jalan. Hari udah mulai hijau nih, belum dikuras-kuras lagi kayaknya. Lanjut jalan aja ya. Naik ke atas, kanan, kiri, Riverside, anjay. Kali. Aduh. Oke. Habis ini kita coba yang 60 fps nya ya. Oke, ini udah yang 1080p 60 fps. Coba jalan juga. Gimana? Bagus? Stabil ya? Ini sih gue ngeliat di previewnya getarannya minim sih. OIS-nya ini bergerak dengan bergerak lagi Pak. OIS-nya bekerja dengan baik. Tuh, gue coba panning muter ya. Naik ke atas. Bagus. Suara motor lewat coba didengerin. Nah, kayak gitu. Bocil-bocil. Ngomongin apa nggak tahu. Nah, habis ini kita coba ke 4K-nya ya. Oke, yang ini 4K 30 fps. Dengerin suara motor lewat dulu. Bocil ngebut-ngebut di komplek. Dodol. Nih. 4K-nya kayak gimana? Bagus juga? Stabilkah? Teman-teman yang silahkan dinilai sendiri. Riverside-nya mari kita lihat. Nggak bagus. Oke, ada motor lagi disetutin juga. Kita dengerin suaranya. Oke ya. Oke, kalau yang ini ya selfie-nya pastinya. Gue ngerekam di 1080p, kayaknya mentoknya di 30 fps aja. Ini bocil-bocil bakalan ngomong. Oh kan? Oh enggak, kirain manggil. Ternyata enggak. Pedean aja gue. Oke, ini contoh videonya. Udah tadi kamera belakang udah kita cobain semua. Yang biasa kepake sehari-hari, yang 4K sih enggak menurut gue. Tapi ya ada kalanya teman-teman butuh 4K ya kayak gitu kualitasnya. Dan yang selfie-nya kayak begini. Sip ya? Silahkan dinilai sendiri dan lanjut. By the way, tambahan lagi nih buat teman-teman yang biasanya suka penasaran sama performa kameranya si Realme 9 Pro Plus 5G ini buat Instagram story kayak gimana, langsung aja melipir ke Instagram gua. Udah gue bikinin highlightnya. So, silahkan dilihat sendiri ya. Terakhir, ada fitur seru juga menurut gue, yaitu heart rate. Biasanya fitur kayak gini tuh ditemuinya di smartwatch atau di smartband ya. Tapi kali ini tuh Realme ngebawa di Realme 9 Pro Plus 5G ini lewat sensor fingerprintnya. Menu settingannya ada di Realme Lab kayak begini. Tinggal tempelin jari kita aja, tunggu sebentar, dan ya udah nantinya hasilnya itu akan keluar. Dan setahu gue ya, biasanya tuh fitur kayak gini ada di handphone-handphone 10 jutaan ke atas. Kali ini tuh ada di handphone dengan harga 4 jutaan aja. Kesimpulannya, menurut gue pribadi ini handphone tuh sebenarnya layak sih buat teman-teman pertimbangkan. Cuma kalau buat gue pribadi nih, balik lagi ya, sebenarnya tuh gue kurang suka sama finishing body belakangnya yang ada glitter-glitternya begini. Tapi ya kayak gini kan balik lagi ke selera ya, soalnya ada juga varian lain yang warnanya tuh lebih gelap, yaitu yang Aurora Green. Terus dagu layarnya juga yang menurut gue nih masih terkesan jadul karena masih rada tebel gitu ketimbang yang bagian kanan, kiri, sama atasnya. Ya semoga aja Realme nonton video ini dan bisa improve lagi di unit kelanjutannya nanti ya, biar lebih bagus lagi nih frame layar handphonenya. Tapi kalau ngelihat performa sama jeroannya yang bisa dibilang oke banget buat dipakai harian sih, ini handphone balik lagi ya, rekomen. Mulai dari desain yang slim, nggak kegedean juga ukurannya menurut gua, gaming lancar, suaranya stereo dengan Dolby Atmos, layarnya juga bagus, serta masih ada jack audio, terus ngecasnya juga cepet, sama kameranya bagus, NFC juga ada, dan NFC-nya ini termasuk yang multifungsi. Udah sih, kalau misalkan teman-teman ada rezekinya mah ya beli-beli aja guys. Suruh kok ini handphone beneran deh, mid-range yang beneran ada beberapa fitur flagship gitu loh. Oh ya, plus ini kan juga udah 5G ya, jadinya tuh untuk pemakaian jangka panjang juga aman. Dan segini aja video pengalaman gue menggunakan Realme 9 Pro Plus 5G. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat.
Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.